Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam Pak Ansor. Ya, Gimana kenapa nih Pak kabarnya? Ansor? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana Pak Mungkin Ansor nih kabarnya? apanya nih? Oh, kabarnya Alhamdulillah baik. Minggu-minggu ini udah Alhamdulillah nggak ada kendala luar ya? biasa dan tetap semangat. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bu, saya ada sedikit permasalahan nih terkait masalah kurikulum merdeka. Hmm, Jadi apa itu kurikulum merdeka permasalahan yang Bapak hadapin sekarang? ya itu masalah kurikulum merdeka penerapannya itu. Jadi kan kita harus memahami kan kurikulum merdeka itu. Jadi Betul. memahami terkait bagaimana kita untuk apa sih namanya itu penerapannya ya, penerapannya dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini saya masih bingung untuk tujuan Ibu, tujuan kurikulum merdeka itu kan untuk tingkat SMP ini kan masih banyak sekali belum penerapan. Itu kira-kira gimana Bu ya menurut Ibu itu? Tujuan kurikulum merdeka yang supaya bisa ya, bisa diterapkan gitu di SMP di sekolah saya itu. Bisa nggak Bu kira-kira Hmm, jawabnya gimana itu? jadi kendala yang Pak Ansor alami sekarang-sekarang ini tentang penerapan ya, penerapan bagaimana kurikulum Merdeka ini diterapkan bisa di tingkat SMP gitu ya Pak ya? Iya, karena memang kan kurikulum merdeka ini berpacu atau berpihak kepada murid. Ya kan murid itu karakternya itu kan berbeda-beda. Sama juga Hmm. minat belajar mereka berbeda-beda, bakatnya juga berbeda. Jadi kita memberikan apa ya, memisahkan antara yang pintar, ada yang kurang, ya kan semuanya itu. Jadi caranya itu sulit gitu. Mungkin ada bisa Bu Ane memberikan ya, memberikan pemasukan buat saya. Gimana itu, Bu? Kalau menurut saya, Pak Ansor coba menerapkan, pembelajaran yang berbeda karakter. Salah satunya yaitu coba terapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ansor. Di situ anak-anak pasti lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena kita, harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan beragam gitu ya, dengan, Pak Ansor harus melihat apa kebutuhan karakteristik si anak. Jadi coba Pak Ansor terapkan nih, pembelajaran berdiferensiasi yang, Pak Ansor terapkan di pembelajaran Pak Ansor, seperti itu coba, salah satunya itu. Cuman, yang saya tanyakan ke Pak Ansor, apa yang Pak Ansor, ingin capai nih di dalam diskusi kita kali ini? Selain tadi Pak Ansor, bilang ke saya bahwa kali ini, di minggu-minggu ini Pak Ansor masih bingung ya, kebingungan untuk penerapan kurikulum merdeka. Nah, apa sih, yang Pak Ansor mau capai dari diskusi ini gitu? Hmm, tercapainya diskusi ini atau tentang masalah kurikulum merdeka, ya sama pengennya sih inti satunya itu adalah mencerdaskan anak bangsa ya. Ya anak itu supaya dari awal mereka bisa belum tahu dari awal A sampai Z itu menjadi mereka tahu. Jadi intinya kan mencerdaskan bangsa. Cuma saya bingungnya itu penerapannya itu penerapan di kelas. Terus juga apa ya untuk memahami tujuan kurikulum itu juga kita belum terlalu paham gitu. Kira selain pembelajaran berdiferensiasi tadi gimana Bu ya selain itu ada lagi nggak kira-kira strateginya? Kalau untuk penerapan, salah Mm-mm. satunya ya itu tadi ya, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau Mm. balik lagi ke percakapan tadi yang Pak Ansor, sampaikan bagaimana pemahaman untuk kurikulum Merdeka Belajar itu, kalau menurut saya, Pak Ansor coba mengikuti pelatihan yang ada di PMM, pelatihan mandiri yang ada di PMM. PMM. Nah, di PMM juga kan banyak fitur-fitur tuh, selain kita bisa mengikuti pelatihan mandiri, Pak Ansor juga Mm-mm. bisa lebih, mendalami
pemahaman tentang apa sih, sebenarnya kurikulum merdeka itu. Nah, di situ kan banyak ya, banyak referensi untuk masukan-masukan kita, untuk kita mengetahui pemahaman kurikulum merdeka. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Ansor. Jadi Pak Ansor coba buka-buka PMM-nya, dalamin dulu PMM-nya, pelatihan mandirinya. Selain itu Pak Ansor juga kalau masih kebingungan bagaimana menerapkan pembelajarannya, Pak Ansor bisa, melihat, apa namanya, banyak, eee, pembelajaran di situ, video-video, pembelajaran yang ada di PMM. Itu untuk referensi kita, Pak. Oh, iya benar. Tapi kan kalau ya mungkin bisa membantu ya dari PMM itu ya, kalau platform Merdeka Mengajar itu ya, bisa membantu. Memang saya sudah alhamdulillah sih sudah mendapatkan 2 sertifikat ya topiknya itu tentang masalah PMM. Cuma untuk ini Bu, untuk apa ya, mengidentifikasinya itu tentang masalah kurikulum merdeka kan, sedangkan kurikulum merdeka itu kan pembelajaran intrakurikuler kan Bu ya, yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik itu memiliki cukup waktu kan, apa namanya, identifikasi kurikulum mereka itu kan ya, supaya bisa mendalami konsep dan menguatkan kompetensi seorang murid gitu kan. Nah itu kan identifikasinya. Nah saya bingungnya ini pemahaman apa namanya di dalam kurikulum merdeka itu kan ada, kalau nggak salah ada 3 ya, ada 3 tahap ya. Pertama itu apa tuh kalau nggak salah mah mandiri belajar ya, terus mandiri Betul. berubah, dan mandiri berbagi. Nah, kira-kira kalau semisalnya saya baru menerapkan di tahun ini kurikulum merdeka itu masuknya ke mandiri berapa itu, Bang? Belajar apa berubah gitu? Mandiri belajar. Mandiri belajar dulu. Tapi kalau tahun kemarin saya sudah melaksanakan sih mandiri belajar. Kalau Bapak Apa sudah melaksanakan tahapan mandiri belajar, berarti Bapak naik ke tingkat berikutnya yaitu mandiri berubah, seperti berubah. itu. Jadi kalau mandiri berubah itu kita bisa menerapkannya secara ini ya, secara apa ya, step by step mungkin ya. Ya, sebentar Pak Ansor, tadi kan Pak Ansor, berbicara tentang keluhan yang dialami Pak Ansor, Kak, saat ini ya, Pak, ya, tentang penerapan Iya. kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, untuk ke depannya nih, tadi kan saya sudah kita berdiskusi tentang, apa namanya, ibaratnya solusi ya, solusi Hmm. yang, baik untuk menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka, seperti itu kan. Saya coba kasih saran Pak Ansor untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus untuk pemahamannya saya coba ajak Pak Ansor untuk, mendalami PMM, seperti itu. Nah, sekarang setelah Pak Ansor, tahu nih solusi-solusi, salah satu solusi gitu ya yang, dari saya, eee, apa namanya, sampaikan ke Pak Ansor, kira-kira langkah apa yang akan Pak Ansor ambil ke depannya? Kalau langkah yang sudah disebutkan tadi sama Bu Anda tadi ya, ya paling tadi langkah pertama itu menerapkannya dengan cara 3 mungkin ya, dengan cara 3 implementasi. Tadi yang pertama adalah mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan ketiga mandiri berbagi. Tapi langkah-langkah selain itu juga penerapannya tadi yang sesuai dengan perkataan Bu Anda tadi ya, apa, pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan melaksanakan 3 proses ya, 3 tahap. Kalau nggak salah itu tahap apa, konten proses ya, masih ingat nggak Bu? Apalagi tuh, konten proses, konten produk, sama satu lagi saya lupa itu apa ya. Yang 3 tahap untuk penerapan pembelajaran itu proses, konten sama produk ya. Proses, Oh, konten sama produk. Itu betul. yang akan saya Konten, konten dulu. oh Berdiferensiasi konten, konten, proses, dan proses produk. sama produk. Itu Produk. Bu, itu langkah-langkahnya.
Oh jadi, Cuma kadang saya intinya Pak Ansor mau menerapkan, itu ya, dari mm, segi pembelajaran Pak Ansor akan menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi di mana 3 poin itu Pak Ansor akan terapkan. Baik ya, Pak, menurut saya langkah yang Pak Ansor ambil sudah lumayan baik dan Pak Ansor juga sebenarnya, sudah tahu solusi apa yang harus diambil, untuk kendala yang Pak Ansor alami sih sebenarnya Pak Ansor udah bisa menangani solusinya sendiri. Tapi ada baiknya memang betul, ada baiknya kita berdiskusi secara, diskusi ya Pak, berdiskusi apa yang menjadi kendala kita dengan teman sejawat, ataupun dengan, ibu bapak kepala mungkin ya Pak ya, itu lebih baik. Supaya kita lebih lebih apa ya namanya, yakin dengan langkah yang kita ambil ya Pak. iya. Tapi kadang kita membingungkan dengan siswa juga itu, Bu. Yang siswa itu kan kalau siswa di dalam kurikulum Merdeka itu, Mhm, siswa itu kan banyak yang kita kan berpihaknya kepada murid ya. Apakah betul. kita selalu mengikuti apa kata murid? Kan ada kalimat kalau nggak salah filosofi KHD itu apa filosofi itu apa? Bahwasanya kita itu menghamba kepada murid ya. Berarti kan apakah itu kalimatnya mengikuti apa kata murid atau bagaimana itu ya kalimat seperti itu. Sedangkan di sini di SMP saya itu mengikuti itu. Kalau muridnya ada saya yang seperti kurang berkenan dalam bahasa Inggris itu saya belum bisa menerapkan supaya mereka itu bisa menyenangkan itu. Itu gimana ya caranya ya? Memang Kalau betul ibu mungkin apa di TK yang, kan banyak ya, bisa mungkin di pembelajaran yang bisa eee, menyenangkan dalam kelas. intinya kurikulum merdeka, memerdekakan murid belajar ya, memerdekakan belajar. Tapi bukan berarti kita harus seutuhnya, mengikuti apa kemauan, murid-murid kita kan. Bukan berarti kita membebaskan mereka dari segala hal, bukan seperti itu. Tapi di sini kita harus tahu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita, Pak. Jadi kita bisa tahu bagaimana, membuat daya tarik, peserta didik itu, minat belajarnya itu tinggi, seperti itu. Misalkan ada anak yang di TK juga sama, Pak, ada anak yang, apa namanya, kurang gerak dan lagu, misalkan dia udah bosen, dia boring, dia maunya hal yang baru, mencoba hal yang baru dan nah itu kan, kita nggak bisa memaksakan si anak harus mengikuti ini yang kita perintahkan gitu, mengikuti gerak dan lagu ini gitu ya, pembelajaran itu. Jadi makanya di sini, di kurikulum merdeka ini, apa namanya, diwajibkan kita seorang pendidik memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus, mampu memenuhi kebutuhan karakteristik si anak. Jadi di situ sebenarnya, kita sebagai guru dituntut lebih inovatif dan kreatif ya, agar bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita nih. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang merasa tertekan, belajar di bawah tekanan guru misalkan ya, seperti itu. Tidak. Jadi, kita ikutin kemauannya anak, tapi tetap berada di, jalur tujuan pembelajarannya kita. Jadi kan, sebelum kita membuat kegiatan pembelajaran juga, kita juga harus tahu nih, tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Nah, sebagai patokannya ya itu, balik lagi ke tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Seperti itu sih, Pak, kalau kalau yang saya terapkan ya. Ya, tadi ada kalimat anak itu tidak tertekan, Bu ya, tertekan dengan apa yang kita lakukan ya. Nah, kalau di sekolah saya ini saya bingung Bu terkait penekanan. Sedangkan di sekolah saya ini ada yang namanya poin gitu. Jadi poin ini apa ya? Poin ini banyak kita kalau misalnya anak melanggar itu anak-anak melanggar itu maksudnya kepada poin. Contoh yang terlambat. Berarti mereka poinnya poin 2 kan. Terus tidak ikut upacara poinnya 3. Nah, dari sekian dari itu otomatis kan ada penekanan tuh kepada anak.
Saya bingungnya itu gimana ya solusinya supaya tidak ada penekanan, karena memang anak itu wah dikit-dikit ini, apalagi kalau ketika masuk ke belajar, anak-anak itu kadang-kadang kelas 7 itu bilangnya, Pak, mana bapak bapak poin katanya. Mereka ngomong bapak poin itu ya sering memberikan poin terus kepada anak, karena anak setiap melanggar semuanya akan dikasih poin gitu kan, poin pelanggaran gitu. Terus kadang-kadang mereka dengan kalimat yang ya mungkin nggak belum paham kepada guru kan, mana bapak bapak IPS gitu. Jadi kita bingung dengan penerapan yang masalah penekanan tadi itu Bu. Caranya itu gimana ya supaya anak itu tidak tertekan dengan apa yang kita lakukan ya kepada anak, supaya pembelajaran enak, disiplinnya enak gitu. Itu gimana caranya Bu ya? Sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Eh, kalau kita sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum Merdeka itu sebenarnya pemahamannya seperti apa, tinggal kita buat, pembiasaan aja. Gitu, Pak, pembiasaan. Seperti tadi langkah yang Pak Ansor akan ambil misalkan ya, dari 3 poin pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Nah, dari situ mungkin mungkin, awal penerapan 1 kali, 2 kali, 1 minggu, 2 minggu, mungkin masih belum terlihat perubahannya karena mungkin kita dan anak juga belum terbiasa. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah baik itu kita maupun peserta didik pasti sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu dan komunikasi anak dengan kita lebih efektif lagi, Pak, lebih hidup lagi. Terima kasih Bu. Ya mungkin Oke itu Bu, alhamdulillah sudah puas. oke, terima Nanti kasih ya, Pak Ansor. misal ada apa-apa nanti kita konsultasi lagi Bu. Makasih Bu ya. Baik, Pak Ya, Ansor. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam, Pak Ansor. Sudah beres Bu Ana. Baru Pak Ansor yang sudah beres. Pak Ansor lanjut. Boleh dari Ibu. Silakan Ibu lagi. Ibu, emang Pak Bayu udah? Bu Erna? Udah beres. Kan Udah beres? 30 menit. Oh, saya Tadi kita lambatnya Bu tadi Ana. masuknya telat. Ya, ya udah Telat. lanjut aja Pak Ansor, yang penting ada Boleh percakapan nanti untuk kita. tinggal Bu Ana. Silakan. Selamat siang Pak Ansor. Selamat siang Bu. Pak Ansor, minggu lalu kita membahas tentang, kendalanya Pak Ansor ya. Kali ini saya yang punya kendala Pak Ansor. Kendala apa nih? Tentang masalah pembelajaran atau bagaimana? Kalau kendala saya terkait kurikulum Merdeka ini penerapan. Nah, kalau Hmm. kemarin kan kita diskusi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dengan pemahaman kurikulum Merdeka seperti apa. Nah, kalau, sekarang yang saya alami, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah. Nah, kendalanya di sini, mmm, refleksi dengan guru-guru nih. Jadi kalau untuk di kelas saya sudah tidak ada kendala sebenarnya Pak Ansor, tapi untuk, rekan, guru saya, di sini masih ada yang belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu, Pak, kendalanya. Menurut Pak Ansor, bagaimana tuh? Kita harus menanggapinya seperti apa? Menanggapi ke teman sejawat itu bukan? Betul. Tentang refleksi. Oh iya. Jadi paling begini Tentang Bu. Hah? bagaimana, caranya teman kita itu termotivasi untuk menerapkan, kurikulum Merdeka. Salah satunya Hmm. pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, saya punya cara satu Bu ya. Apa namanya? Supaya teman-teman ya, teman-teman kita lebih apa ya, lebih semangat dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Itu pertama, kita kasih gambaran dulu Bu tentang kurikulum Merdeka itu tujuannya. Kan tujuan kurikulum Merdeka ini kan menciptakan pendidikan yang menyenangkan kan bagi peserta didik dan guru kan, tujuannya. Nah, sedangkan di dalam kurikulum yang sebelumnya itu kan belum menerapkan, yang ada cuma belum menerapkan. Nah,
di samping kurikulum merdeka ini kita kasih tahu kepada teman-teman bahwasanya di dalam pengembangan kurikulum merdeka itu kan ada aspek keterampilan dan karakter yang mana semuanya itu sesuai dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai bangsa Indonesia kita ini. Nah, terus yang kedua dan lebih menariknya lagi itu kita kasih gambaran atau mungkin kita bisa menggunakan training house di sekolah itu berupa PMM. Ya, jadi kita masuk ini PMM. Nah, di situ ada kan banyak topik-topik. Nah, kita ajarin topik-topik gini-gini atau mungkin kita bisa bisa kasih sertifikat kita yang sudah sudah dapat ya, apakah 2 apa 3. Nah, lihat ke teman-teman. Itu pasti akan menarik teman-teman. Wah, bagus juga nih sertifikatnya nih ya. Bagaimana caranya gitu kan? Biasa teman-teman gitu. Nah, kita kasih gambaran. Oh, supaya mendapatkan topik mereka itu Bapak dan Ibu itu harus mengikuti prosedurnya seperti membuat aksi nyata, isi post-test dan pre-testnya itu, dan mendapat sertifikat juga bisa bisa membantu kita untuk SKP itu kan. SKP itu lumayan poinnya besar juga itu kalau sertifikat PMM. Jadi seperti itu Bu, jadi kasih gambaran tentang kurikulum merdeka melalui PMM. Apalagi gitu kan sekarang ini kan semuanya PMM, melamar atau mendaftar jadi kepala sekolah semuanya dari PMM ya kan, melamar dari ini dan itu semua PMM. Apalagi sertifikasi informasinya kan harus mempunyai sertifikat minimal 2 begitu. Itu kasih gambaran pada teman-teman itu Bu menurut saya. Wah, bagus, menarik juga tuh masukan dari Pak Ansor. Insya Allah nanti sebenarnya in-house training juga sudah kita lakukan ya di sekolah di tiap awal pembelajaran tahun ajaran baru tuh sebenarnya. Mungkin belum mengena ke guru-guru yang senior mungkin ya. Paling nanti setelah saya dapat pencerahan dari Pak Ansor, bagus tuh, ide bagus. Mungkin nanti saya akan memotivasi teman-teman yang lain bagaimana menariknya kurikulum merdeka ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah menerapkan dan sudah menjalaninya dengan senang hati, baik itu kita sebagai pendidik maupun peserta didiknya sudah merasakan nyaman dan happy dengan keadaan kurikulum merdeka. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman kita juga bisa tertarik dan mau melakukannya. Baik Pak Ansor, terima kasih masukannya. Sama-sama Mudah-mudahan Bu. ke depannya apa yang menjadi poin-poin penting untuk saya lakukan terhadap teman-teman saya di sekolah terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya juga baik. Baik. Amin. Oke Pak Ansor, diskusi kita dan diskusi minggu kemarin lumayan cukup bermanfaat ya untuk menjalankan kinerja kita. Mudah-mudahan hasilnya bisa yang terbaik. Oke Pak Amin. Ansor, sampai ketemu nanti. Mudah-mudahan ketemu nanti kita sudah tidak ada lagi kendala yang dihadapi ya, tapi bisa berbagi ilmu baru yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Oke Pak Ansor, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.